Yesus, terang firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di siang hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengawali dan memudahkan kita memahami firman ini, saya pernah mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang meminta doa perpeliharaannya. Kira-kira demikianlah ceritanya. Suatu hari ada anak kecil yang membawa seekor anak kelinci yang sedang sakit. Dia menjumpai pendetanya. Dan pada saat itu pendeta sudah sangat lelah dan pendeta ingin beristirahat. Tapi dengan terpaksa pendeta pun menuruti permintaannya. Lalu dengan cepat pendeta bergegas ke rumah anak kecil tersebut dan sesampainya di situ dia bertanya, siapakah yang sedang sakit? Lalu anak kecil dengan cepat berlari dan menuju kepada Pak Pendeta. Dia menunjukkan bahwasanya di pojok rumahnya ada seekor anak kelinci yang sedang terluka. Melihat itu Pak Pendeta heran. Aku kecewa dan aku merasa dibodohi. Masa aku datang hanya untuk mendoakan seekor kelinci? Tapi dengan terpaksa dia pun berdoa. Dan dalam doanya dia berkata, aku dan kami berdoa kepada anak kelinci ini, kalau mau mati, ya matilah. Dan kalau mau sembuh, ya sembuhlah. Amin. Demikianlah doanya. Lalu keesokan harinya, anak kelinci tersebut sembuh. Dan anak kecil tadi sangat senang atas bahwa Pak Pendeta akhirnya anak kelinci sembuh. Lalu dia dengan senang hati ingin memberi sebuah lukisan kepada Bapak Pendeta. Dia dengan cepat-cepat berlari menuju Pak Pendeta. Dan dia memanggil, Pak Pendeta, tapi tak kunjung Pak Pendeta menjawabnya. Lalu dengan mengumpulkan keberanian, dia memasuki dalam rumah. Dan dia melihat, ternyata Pak Pendeta sedang sakit. Lalu bertanya lagi kepada Pak Pendeta, Pak, bolehkah saya mendoakan untuk kesembuhannya, Pak? Lalu Pak Pendeta dengan senang menjawab, boleh saja anak manis. Lalu dengan kesembuhan dan kepercayaan dirinya, dia pun berdoa. Aku berdoa kepada Bapak Pendetaku, kalau mau mati, ya matilah. Dan kalau mau sembuh, ya sembuhlah. Amin. Begitulah doa anak itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata berdasarkan cerita itu, kita bisa melihat keteladanan itu diteladankan melalui perkataan dan juga perbuatan. Memang juga tidak mudah menjadi teladan bagi orang lain. Tidak mudah menjadi teladan yang inspirasi bagi orang lain. Karena keteladanan itu adalah sesuatu hal yang pantas dan patut untuk kita tiru, yang baik dalam perkataan, tindakan, sifat, dan lain sebagainya, yang harus pantas kita contoh. Oleh karena itu, kita kaum muda yang dikasih Tuhan Yesus, yang harus menjadi dan harus serta mampu menjadi player yang membawa perubahan, yang bisa menjadi teladan serta inspirasi bagi banyak orang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan Timotius dan meneguhkan hati Timotius supaya menjadi teladan walaupun dalam kemudahannya di tengah-tengah kehidupannya. Untuk apa Rasul Paulus menasihatkan dan meneguhkan hati Timotius? Karena pada saat itu di tengah-tengah kehidupan di tanah Efesus, dia banyak tantangan yang dihadapi, seperti pekerjaan sesat, kehidupan yang keras. Bagaimana dia menghadapinya kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Kalau dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan? Demikianlah pengajaran kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemuda-pemudi gereja
generasi muda, sebagai pemuda-pemudi yang dipercaya Tuhan, harus dapat menjadi teladan. Dan kiranya jadilah kita pemuda yang